Periksa ketinggian larutan elektrolit. Pastikan bahwa larutan elektrolit berada di antara batas upper dan lower pada baterai. Periksa bodi baterai. Pastikan bahwa tidak ada kerentakan pada sisi-sisi baterai. Periksa penutup sel dari kotoran dan pastikan lubang pada penutup sel tidak tersumbat. Menggunakan hydrotester, periksa berat jenis larutan dan pastikan dalam kondisi baik. Periksa tegangan baterai. Menggunakan multimeter, tempelkan kutub negatif multimeter pada kutub negatif baterai. Begitu pula sebaliknya dengan kutub positif, lihat jarum multimeter, pastikan tegangan baterai masih bagus, yakni dengan menggunakan kunci pas, lepas kedua baut pengikat. Kemudian lepaskan kabel pada terminal. Selanjutnya, lepas kedua mur pengunci magnetik. Setelah itu, lepas magnetik dari bodi starter. Melepas rangkaian starter dan end frame. Dengan menggunakan kunci pas ukuran 10, lepaskan dua buah baut pengunci yang menempel pada bodi starter. Kemudian, dengan menggunakan obeng plus, lepas dua buah mur yang terdapat pada penutup starter. Lepas rangkaian bodi dan kepala starter. Lepaskan end frame dengan bodi starter. Kemudian lepas armatur dari bodi starter. Lepaskan rangkaian sisi planetari. Dengan menggunakan obeng move, tekan pengunci. Kemudian congkel ring pengunci hingga terlepas. Selanjutnya, dorong starter clutch hingga terlepas dari shaft. Dengan menggunakan tang sniper, buka ring pengunci shaft. Lalu tekan shaft keluar. Melepas brush dan brush holder. Dengan menggunakan kawat, congkel bekas penekan brush, lalu tekan keluar brush. Letakkan selektor multimeter pada posisi 1K. Kemudian, letakkan jarum multimeter pada armatur dan massa. Pastikan bahwa tidak ada hubungan.
menghubungkan jarum multimeter pada tiap-tiap segmen komutator, pastikan bahwa antar tiap segmen ada hubungan. Mengukur diameter komutator dengan menggunakan jangka sorong. Diameter standar 28 mm. Memeriksa kondisi fisik segmen dari kemungkinan bekas terbakar dan kotoran. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel pada komutator. Mengukur kedalaman undercut komutator. Dengan menggunakan jangka sorong, kita ukur kedalaman undercut komutator, pastikan masih dalam keadaan standar. Kedalaman standar 0,6 mm. Kita letakkan jarum multimeter pada kutub fill coil. Pastikan terdapat hubungan. Letakkan salah satu jarum multimeter pada salah satu kutub dan jarum pada massa atau body starter. Pastikan bahwa tidak ada hubungan. Memeriksa plunger magnetic sweep. Dengan cara kita tekan plunger dan pastikan dapat kembali dengan lembut. Tes sirkuit terbuka full in coil magnetic sweep. Kita tempelkan jarum negatif multimeter pada kutub C magnetic sweep dan jarum positif multimeter pada kutub 50 magnetic sweep. Pastikan bahwa ada hubungan antara terminal 50 dan terminal C. Tes sirkuit terbuka hot in coil magnetic sweep. Dengan cara tempelkan jarum negatif multimeter pada massa atau body magnetic sweep dan jarum positif multimeter pada terminal 50 magnetic sweep. Memeriksa pinion gear dan clutch atau coupling. Dengan cara putar giri pinion ke arah jarum jam, pastikan dapat berputar dengan lembut. Bila diputar berlawanan jarum jam, pinion akan tertahan. Mengukur diameter luar planet carrier shaft. Jepit planet carrier shaft menggunakan jangka sorong. Kemudian kencangkan baut pengunci jangka sorong. Lihat hasil pengukuran pada jangka sorong. Pastikan bahwa ukuran diameter luar planet carrier shaft masih standar. Diameter standar adalah 15 mm. Mengukur diameter dalam senter bearing. Dengan menggunakan jangka sorong, kita ukur diameter dalam senter bearing. Kencangkan mur pengunci jangka sorong, kemudian lihat ukuran yang tertera pada jangka sorong. Pastikan bahwa ukuran diameter dalam senter bearing masih standar. Diameter standar
Merakit motor starter. Yang pertama, pasang planet carrier shaft. Masukkan shaft ke dalam bearing. Pasang plat, washer, kemudian pasang ring pengunci menggunakan tang snap ring. Yang kedua, pasang starter clutch. Masukkan starter clutch ke dalam shaft. Pasang stop collar dan snap ring pada shaft. Selanjutnya, dengan menggunakan ragu, track and snap ring. Pegang starter clutch, pukul planet carrier shaft, dan pasang stop collar di atas snap ring dengan menggunakan palu plastik. Yang ketiga, memasang internal gear. Masukkan ketiga gear planetari ke dalam center bearing. Tempatkan sesuai dengan shaft masing-masing. Kemudian, pasang plat penutup. Yang keempat, pasang brush holder. Dengan menggunakan kawat pengait, tarik keluar pegas penekan, kemudian masukkan brush ke dalam brush holder. Lakukan hal yang sama terhadap brush yang lain hingga terpasang semua. Yang kelima, pasang armatur dan end frame. Masukkan armatur coil ke dalam fill coil. Tekan brush agar ujung armatur dapat terpasang sempurna. Pasangkan end frame pada fill coil. Kencangkan dua buah mur pengunci end frame dengan brush menggunakan obeng plus. Pasang rangkaian fill coil dan rangkaian carrier shaft. Luruskan tanda yang ada pada carrier shaft dengan tanda pada fill coil agar dapat terpasang dengan sempurna. Masukkan drive lever di antara celah carrier shaft dan starter clutch. Kemudian, masukkan ke dalam starter housing.
Langkah selanjutnya, kencangkan 2 buah mur pengunci rangkaian. Yang keenam, pasang magnetic switch. Dengan cara pasang plunger cover pada plunger magnetik. Selanjutnya, pasang kabel pada magnetic switch, kemudian kencangkan. Masukkan magnetic switch ke dalam starter busi. Pastikan bahwa plunger terpasang tepat dengan drive level. Pasang 2 buah mur pengunci magnetik, kemudian kencangkan. Pengetesan Pull-in coil, hold-in coil, dan kembalinya pinion menggunakan baterai. Hubungkan terminal negatif baterai ke terminal C motor starter. Dan bodi atau massa dari motor starter. Hubungkan terminal positif baterai ke terminal 50 motor starter. Lepaskan terminal negatif baterai dari terminal C. Lepaskan terminal negatif baterai dari bodi motor starter. Lakukan tes tanpa beban. Pasang kembali kabel fill coil dengan terminal C. Hubungkan kabel positif baterai ke terminal 30 dan 50 motor starter. Sedangkan kabel negatif baterai dengan massa. Pastikan plunger berputar dengan lembut.